Desa Lamalera, satu-satunya tempat di Indonesia yang masih menjalankan tradisi perburuan paus secara tradisional. Kapal di sini bukan kapal sembarangan, karena paus sebesar apapun tidak akan mampu menenggelamkannya. Bukan itu saja, mata tombak yang digunakan juga hanya dibuat oleh orang-orang tertentu saja. Mereka menempa besi menggunakan ilmu turun-temurun dan sampai hari ini masih menjadi misteri akan ketangguhan dari warga Lamalera dalam berburuan paus. Taring paus yang ada di sini menjadi saksi nyata akan kentalnya tradisi yang ada di Lamalera. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Desa Lamalera, Nusa Tenggara Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no more between you and me. So just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami menyeberangi lautan menuju ke Pulau Lembata yang ada di ujung De Flores. Pulau ini punya banyak keunikan, mulai dari penginapan kami yang berada langsung di tebing, hingga tradisi masak menggunakan panas bumi ala suku Wawin. Kami juga sempat untuk main ke pasar barter yang masih diadakan hingga hari ini. Di sini uang itu tidak berlaku. Dan ternyata di Desa Lamalera ini masih punya banyak keunikan. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dari Kalimantan. Iya. Tapi nama Riana. Riana. Ini John. Oh, Mama. Ini John. Salam kenal, saya John. John. Iya. John. Riana John. Iya. Ya, salam kenal Mama Rosa. Iya. Yang putih-putih ini lilin. Lilin. Oh, lilin biasa, Lilin, siap. iya. Ini jadi kursi ya, bisa. Iya. Oh, udah modern, pakai listrik ya voucher. Kita di sini masih serba susah. Yang sudah digiling baru-baru digiling. Oh, udah halus banget, John. Ini jagung yang tadi kita makan nih, John. Oh, beras jagung namanya Beras Mama jagung. ya. Iya, ini baru habis digiling. Halus banget. Pantas adikku makan tuh manis. Ada ini tambahannya. Iya, Mama. Sekarang kita mau foto bareng dulu nih mama-mama yang ada di sini. Cantik dah. Tapi mukanya Mama Rosa nggak berubah ya dari 3 tahun lalu. Iya. Awet muda berarti Mama Rosa. Makan apa Mama? Umur sudah hampir 80. 80. Oh, awet muda. Sering minum minyak ikan paus Mama. Mungkin itu kayak rahasianya kan. Aduh. Kenapa campurannya jadi merah ya? Tadi kan warna nggak ada merah ya? Merahnya itu berasal dari pinang dan sirih. Oh, kombonya jadi gini. Gimana cara makan sirih Mama? Oh, ini sirinya. Mabok? Ini pinang, ini sirih. Bisa mabok? Bisa mabok kalau pinang, kalau makannya Oh, tidak. kebanyakan. Lalu habis itu apa? Kapur. Oke. Oh, di emut. Dimut. Emut. Oke. Berarti gigit mana duluan, Mama? Gigit siapa duluan? Gigit ini atau gigit ini dulu? Ini dulu baru ini. Oh, pinang baru siri ya. Segini boleh, Mama? Tapi terlalu sedikit. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Takut mabuk aku, Mama. Enggak mabok. Sedikit lagi. Oke, segini Mama boleh? Boleh. Boleh lah ya. Tapi sedikit saja. Jangan terlalu banyak Mama, saya coba dulu. Oke, berarti kunyah dia dulu ya. Kunyah dulu. Keren. Rasanya kayak gimana? Pahit cepat. Lalu Mama makan apa lagi? Sirinya nggak digigit? Ini gigit juga sirinya? Ini gigit. Tak sampai gigit dulu ya.
Oke, pahit sepat. Pinang sedikit ya. Kok ngapa? Kok ngapa, John? Orang yang makan itu giginya kuat kok. Nanti gigi kuat. Gak mampu dia. Apa rasanya? Kalau tidak biasa, itu bisa bikin mabuk, bisa bikin pusing kok. Ini rasa keras sekali. Iya. Sangat keras. Kayak ini buat apa, Ma? Tidak. Kali ini. Itu apanya sih? Jadi merah gigi tuh. Iya, itu apanya sih? Kapur. Tapi kalau kapur itu jangan terlalu banyak kok, nanti bisa bikin luka juga itu. Bikin luka. Oke, terima kasih banyak, Mama. Sangat enak, Mama. Luar biasa. Lalu itu. Nih, oren. Oke, sekarang udah lebih mending turun. Dia punya efek. Efek apa? Mulutku itu sepat, pahit. Dia punya aroma mirip kayak sirih. Memang sih. Kayak kau ngunyah sirih gitu loh. Tapi mulut kau ini jadi sepat sekali. Minum air, minum air. Tapi nggak bad sih. Itu agak lama. Aku mulai merasa mulutnya segar. Kalau mama punya sudah jadi bibir merah. Bibir merah. Iya. Mantap, Mama. Terima kasih banyak, Mama. Enak sekali. Hoi, merah-merah menyala abangku. Tasku di sana. Ambil tisu lah. Apaan? Mama, Riana mau coba Mama sedikit. Coba nyiri. Oh yakin? Coba dikit. Mau makan? Coba dikit. Coba dikit, Mama. Jangan, Tadi terlalu sedikit. jangan banyak-banyak, Mama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Makan campur. Moment of truth ya. Sekarang Riana akan mencoba makan siri pinang pertamanya. Jangan. Kunyah dulu, kunyah. Dia agak pahit memang, pahit di awal. Kombinasi Toto belum? dulu, toto Kombinasi. Oh, papai. Tidak apa-apa, makan dulu. Makan dulu. Supaya jadi merah. Lagi-lagi. Nggak lama-lama. Nggak lama-lama. Nggak, Beb. Kau tahan dulu. Lama-lama dia akan hilang. Enggak tidurnya. Kok sampai nangis aku? Nah, di sini. Buka. Kok sampai nangis aku? Experience luar biasa kan? Iya. Aman. Enggak lama-lama dia punya rasa hilang. Oh, ma. Nongkai. Udah mulai berkurang kan rasanya kan? Iya sih. Dia nanti turun sendiri. Tapi kalau mama itu makannya bukan sekedar 1-2 biji, itu makannya makan banyak. Sampai berat. Tapi dia punya baunya itu. Iya. Apa? Sirinya keras Sirinya kan? keras, ah. Keras banget kan? Nah, begini nih proses dari pembuatan senjata legendaris Lamalera, yaitu tombak pemburu paus. Proses pembuatannya masih tradisional ya, hanya terdiri dari 2 buah batang bambu besar yang berfungsi sebagai tabung, dan di tiap batang bambu itu punya tongkat yang ditarik naik dan turun. Ini tuh bener kayak adegan yang ada di anime Dr. Stone ya. Ini real di dunia nyata dan ternyata masih ada di Indonesia. Setiap tongkat yang dinaikkan naik turun nih, alat ini akan memompa udara dan memperbesar kobaran api. Prosesnya ini sangat tradisional. Tapi hanya dengan modal bambu ini mereka mampu melelehkan besi dan ditempa pula. Mata tombaknya akan ditempa dengan tangan, dibentuk dengan tajam dan kuat, lalu disambungkan ke gagangnya. Setiap tombak ini harus seimbang dan presisi, karena kesalahan kecil pun bisa berakibat fatal nanti di laut. Kita mau ke rumah Mama dulu yang tadi. Kita mau nyantai dulu, Mak. Akhirnya kita dapat minyak ikan paus bagian otak. Nice. Ini yang paling legend ya. Iya, katanya wajib banget beli di Lamalera dan ini orinya ya. Iya, original. Dijamin ori. Jadi masih belum difilter, belum disaring apapun Bapak ya? Iya.
Disarankan untuk tidak membeli di luar katanya. Kalau mau benar-benar original cuma bisa beli di La Malera. Langsung. Jadi khasiatnya apa aja? khasiatnya kalau untuk cewek katanya untuk melahirkan, pasca melahirkan apa sih? Iya. Partus. Terus untuk pembuangan Jadi kalau di biar lebih bersih ya katanya ya. Iya, Untuk Bapak. buang-buang barang-barang kotor lah yang ada di dalam usus kita. Dan ini bagus banget untuk luka bakar. Katanya sekali oles langsung kering, cepat kering. Lalu katanya tuh kalau kita minum pas perut kosong, besok paginya langsung BAB hitam. Bersih. Bersih, bukan hitam. BAB-nya warna hitam. Bersih. Otomatis perutnya kan bisa dibersihkan. Ya. Mantap. Intinya ini banyak manfaat lah. Katanya untuk asam lambung juga bisa. Ya, satu botol ini 100.000. Ya, kita mau coba lihat loh. Baunya kayak gimana sih? Kayak aku kayak minum apa sih yang Skull Emission yang Iya, iya, iya. dulu itu loh, yang dulu kecil itu loh, John. Tapi masih manusiawi kok. Baunya manusiawi. Tapi dia memang gak mamis, cuma kayak Ya, yang Skull Emission itu. Bau minyak banget. Bau ikannya tidak ada. Nggak ada bau ikan. Iya, ada bau ikan. Bener persis ya aku minum Skull Emission. Dulu. Ini baunya gitu ah. Dulu aku miskin, nggak pernah aku minum suka emosi. Aku disuruh minum sama mamaku. Ada yang Ya, mirip. minyak ikan yang kayak bentuk kapsul ketika diminum Ya, ya, kemudian ya, ya, pecah ya. di mulut Ya, itu. Itu. nih. Itu kalau itu yang sudah dibuat dalam bentuk kapsul, kalau ini murninya ini. Rumahnya yang murni lebih gak amis, John. Oke. Enggak amis. Iya, iya. Teguh abis, teguh. Itu. Bau ikannya tidak ada. Oh, ini bawahnya apanya sih? Dia kayak ada Dia begitu. Kalau memang dia terlalu dingin, suhu dingin, itu dia beku. Oh, beku. Kayak minyak pada umumnya lah. Oke Bapak, kalau ini gak taruh kulkas tahan bertahun-tahun. Taruh kulkas juga bertahun-tahun. Iya. Kayak suhu ruangan lah. Jadi mau taruh kulkas sama enggak juga boleh. Boleh. Oh. Nggak ada bedanya. Berapa tahun? 3-4 tahun? Selama kita minum? Tergantung dari pemakan sampai habis. Toh. Itu tidak ada basinya. Tidak ada kadar Oh tidak. luarsa, Oh, ada. kirain ada Saya punya di rumah masa. saja sudah mau sekitar 3 tahun. Itu kan pakai sedikit-sedikit. Tidak ada kadar luarsa. Aku kira ada masa pakainya mantap nih. Tidak. Nanti kita coba. Oh iya, Lembata kan terkenal sekali dengan perburuan pausnya ya. Cuman ingat ya, tidak bisa Anda datang sini lalu semerta-merta bisa ketemu orang buru paus. Buktinya aja, udah setahunan ini ya, cuma dapat 1 paus ya kata Bapak tadi ya, betul? Dan ya itu pun kayak untung-untungan musim-musiman juga. Tapi yang rutin itu pasti ada, itu setiap di tanggal 30 April atau 1 Mei itu adalah untuk ritual ya. Ritual pemberkatan untuk laut ya, ritual sebelum mereka tuh kayak, apa istilahnya ya? Musim leva. Leva. Ya, musim leva. Itu dia diawali dengan misa arwah. Misa arwah itu untuk mengenang para nelayan yang gugur di laut. Itu untuk mendoakan seluruh arwah. Kemudian paginya di tanggal 1 Mei itu misa leva. Misa leva itu misa untuk pemberkatan laut juga dengan pemberkatan peralatan tangkap, peledang, tempuling, semuanya, ya, ya. semua itu. Itu ditandai dengan pemberkatan misa sebelum pemberkatan secara agama sudah dilakukan ritual adatnya. Jadi prosesnya itu adat dan agama dijalankan secara bersama. Mantap. Setelah itu dimulailah musim perburuan. Tapi ingat ya, ritual itu bukan berarti dapat paus ya, itu baru ritualnya aja ya. Karena kan biasa yang orang datang mau nyari pausnya doang. Nah, jadi di sini juga kita udah susah menemukan stok ikan paus yang masih kering. Karena kan ya setahunan dan cuma seekor yang kemarin dapat. Dan juga fakta menarik adalah tentang peledang tadi ya. Itu peledang tuh rupanya bukan kapal biasa, itu kapal sangat sakral. Di mana kata Om di sini, warna lamarnya saya percaya, paus sebesar apapun tidak mampu menenggelamkan peledang. Secanggih itulah itu kapal ya, luar biasa. Dan bagi orang Lamalera, laut itu kayak ibu ya, nenek istilahnya ya. Jadi yang nggak bisa sembarangan, lu nggak bisa sembarangan apa pakai kapal-kapal canggih buat pergi berburu paus, enggak. Dan itu memang sudah jadi budaya tradisi sini. Menarik kan? Catatan untuk teman-teman yang mau ke Lamalera, pastikan untuk datang langsung ke Lamalera dan mendapatkan informasi yang utuh. Supaya informasi yang disebarkan keluar itu jangan bersumber pada literasi atau bacaan saja, karena itu pandangannya masih sebelah pihak. Kalau dengan orang masyarakat tradisi asli yang ada di Lamalera, maka informasinya menjadi utuh. Sehingga Lamalera tidak hanya sekedar orang berburu paus saja, tetapi ada tradisi yang dijaga dan diwariskan sampai dengan hari ini.
Tuh, karena orang cuma tahu adalah Lamarera itu suku yang jahat membunuh paus, Ya. nah, tapi nggak tahu alasan kenapa mereka bunuh dan kayak yang apa ya fondasi dasar apa mereka nggak tahu. Begitu. 300. Ini buat kalung. Betul? Oke. Kemudian tadi apa lagi? Itu 200. 200. Oke. Sah? Sah. Terima kasih banyak. Ini gigi Siguni alias giginya paus orca. Nah, ini akan kita minta Bapak untuk buatkan menjadi 2 buah liontin. Ini ada cincinnya juga Ya, ini anti tolak bala. Weh, keren paus orca. Jadi kita bikin dengan harga 1 liontin itu 150.000. Nah, Dibikin di tempat langsung di tempat, weh, bisa request langsung jadi. Weh, siap. Ye, gigi pertama. Nah ini proses ngebornya nih. Jadi ya kayak bau. Ada satu bau yang menyengat gitu. Kayak mau nggak sih orang tambal gigi tuh? Kayak lagi dilubangin. Kayak dibor gitu. Itu lah kira-kira baunya kayak gitu lah. Tapi ini lebih menyengat lagi sih. Dia punya debu. Bapaknya udah biasa, kita kayak hidungnya, kayak menyengat banget. ketika dia Ukiran kalung kita sudah jadi. Kalung langsung dari gigi paus Siguni. ya Seguni, paus orca. Ini punya John yang besar, punya yang kecil. Tadi Mama lagi masak dan sekarang masakannya sudah kelar. Rumahnya bagus sekali. Ya, silakan sih. terima kasih. Kelor Berasnya beras merah kah? Ada campur apa, Mama? Campur sedikit beras hitam tuh. Bagus warnanya. Ada beras jadul. Campur-campur. By the way, tadi ini masaknya pakai kayu. Wangi kali. Iya, pakai Ini kayu. daun kelor khas Lembata. Oh iya, aku butuh. Nah, ini Ini ikan anakan apa, Mama? paus. Nggak ada, John. Bukan. itu ikan kembung. Nah, yang tidak mungkin ditangkap di Lamalera. Orang tua ke pasar baru beli itu. Ya. Kita di sini sering lah ikan belum lah. Tambahan informasi juga, orang Lamalera tidak mungkin cari ikan kecil. Nah, itu bukan kata saya, itu kata orang di belakang saya. Ini warga Lamalera sendiri ya. Mereka itu nyarinya Aku ikan-ikan mau minta besar, mangkok. spesialis. Jadi kayak kembung, kayak ikan-ikan. Dia punya Tapi kelor. itu enggak dicari oleh orang Lamalera. Betul, Pak Bule? Betul. Jadi ikan terkecil itu adalah ikan batu alias Ikan kerapu batu. ya. Iya, sama ikan di sini bilangnya kemanu. Oh, tuing-tuing. Ya. Apa yang ikan terbang? Ikan terbang. Ikan Rusia. Ya, ikan Indosiar. Jadi ikan-ikan macam kembung, ikan apa bude, apa tadi ikan Bedu. Bedu. Itu dipakai buat umpan. Jadi nelayan beli ikan beduk ini dipakai buat umpan untuk mancing ikan-ikan batu. Mantap. Jadi tidak akan kau ketemu orang sini Lamalera nyari ikan kecil. Ini beli dari kampung lain. The pride of Lamalera. Panggilan selamat makan di Lamalera apa yo? Salam mau makan. Selamat makan Bapak. Selamat makan Om Bule. Selamat makan. Selamat. Enak ada punya ikan. Yoi. Ini ikan baru nih, ikan segar. Udah, syukur. Ini ikannya bukan mati 2 kali, bahkan belum mati. Masih hidup nih ikannya. Bahagia di sini makan kelor ya. Itu kelor ya pertama kali aku makan itu di Lombok dan enak sampai sekarang ketagihan. Berarti baru-baru ini juga baru makan ini. Iya, di Kalimantan nggak ada. Mama, kita mau pergi lihat Titi Cakung. Oh, di sini? Oh, oke, masuk rumahnya kayak gini guys. Aman. Motong rumah orang. Mantap. Misi Papa. Pak. Numpang lihat ya Bapak. Oh, lucu banget. Halo Mama. Oh, mantap. Halo, lucu Mama. banget. Oh, TV jagung udah begini. Iya. Dia tuh jadi di pipi gitu, habis ditumbuk. Jadilah Titi Jagung.
sepertinya emping-emping tuh. Oke, emping jadinya. Ah, tuh jadi kayaknya emping. Kenapa nggak boleh tumbuk langsung, harus di Iya, maksudnya kita makan langsung. Kalau empingnya kan Empingnya kita goreng dulu. Kita rendam, Ah. baru kita goreng seperti itu, kita titip pecah bulat, baru digoreng lagi dengan minyak. Itu namanya Oh, emping. Kalau ini jagung titi kita langsung makan. langsung makan. Ini boleh makan? Iya, langsung makan. Kayak popcorn, tapi yang dipipikan aja. Enak kan? jagung titi. Iya. Kalau emping itu lain. Emping lain. Oh. Emping itu lain. Jagungnya kita rendam dulu, Coba. baru kita goreng seperti ini, baru kita titip. Jadi habis kita jemur, baru digoreng lagi. Iya, kalau ini langsung. Ini Oh, itu. langsung makan. Kayak emping. Ya, kayak emping. Kenyang nih kau makan? Kenyang. Itu panas loh. Kau lihat Panas. mamanya itu cepat kan tangannya. Sudah terbiasa toh. Karena terbiasa. Tangannya tuh ada kepala api punya, Beb. Sampai ada berubah mungkin. Nah sayang, kau udah nge belum sekarang? Habis kau udah makan itu, kau lihat di bawahnya apa? Setiap rumah orang ada ini. Oh, bekas pembuangan sirih yang warna oranye itu Betul. loh. Ini semuanya adalah, baru aku nge, bukan cat merah. Tapi ini semua adalah bekas. Nyiri, terus Nyiri. dibuangnya ke lantai kan? Kan airnya kan harus dibuang. Terus kan aku sering ketemu yang kayak apa? Kayak pantangan apa dilarang buang ludah kalau yang di kapal-kapal Pelni itu loh. Oh iya, biar nggak bikin kapalnya bercak-bercak gitu baru ya. nge aku sekarang. Mama, kita pamit dulu ya. Sehat selalu, semoga kita ketemu lagi. Kita doakan. Iya. Nama siapa tadi? Riana. Riana. Iya. Siap Mama Rosa, terima kasih Kita banyak. pamit dulu, Sehat Mama. selalu. Iya. Ketemu lagi kita. Iya. Oh, Mama, ketemu lagi. Sehat selalu ya. Kita pamit dulu, Bapak. Lapor opa dulu, sudah ada Iya. belum? Sudah kawin ini, Papa. Sudah. Ini lakinya. Iya, suaminya. Kasih. Sehat selalu, Bapak. Sampai ketemu lagi. Ayo. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi yang terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah.